Apakah kalian seorang karyawan yang memiliki dua bukti potong? Selamat. Kemungkinan besar kalian pasti bakal kurang bayar dalam pelaporan pajak. Fun, 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 fun! Halo, selamat datang kembali di channel Aufa Darmi. Kayaknya gue udah lama nggak bikin video, udah sekitar 1 atau 2 bulan. Oke, bulan Maret ini kita udah masuk ke tanggal-tanggal pelaporan pajak ya. Kalau nggak salah buat orang pribadi itu terakhir tuh 31 Maret 2022. Oke, untuk video kali ini gue bakal ngebahas untuk kasus yang banyak sih yang kita alami, apalagi buat karyawan yang pernah resign ataupun kerja di dua tempat. Oke, sebagai awalnya, kertas yang kalian dapat itu, yang dari kantor itu namanya bukti potong, bukan SPT. Oke, SPT itu adalah proses kita melaporkan bukti potongnya itu ke kantor pajak. Oke, lanjut lagi nih, gue bakal ngebahas kenapa sih seorang karyawan tuh bisa dapat dua bukti potong. Dua bukti potong ini berasal dari dua perusahaan yang berbeda. Biasanya sih karyawan itu gara-gara resign dari tempat lama ke tempat baru, atau juga memang karyawan itu bekerja di dua tempat gitu. Jadi contohnya itu misalnya kalian bekerja di perusahaan A dari Januari sampai Oktober, lalu kalian resign terus dapat tawaran baru nih pindah ke kantor B dari November sampai Desember. Dengan skenario seperti itu, kemungkinan besar memang kalian akan mendapat dua bukti potong, sehingga ada kemungkinan juga kalian bakal kurang bayar. Oke, langsung aja ke contohnya ya. Jadi misalnya kalian nih kerja di PT Paidi, kerjanya itu dari Januari sampai Oktober dengan gaji 6 juta sebulan nih. Lalu kalian dapat tawaran baru nih di PT Bu Edi, rivalnya nih, dengan gajinya itu sekitar 15 juta rupiah sebulan. Ini contoh aja, nggak mungkin juga kalian, bisa aja sih, kalian dapat 2 kali lipat dari gaji di tempat sebelumnya. Oke, gue langsung buka ke bukti potongnya ya. Bisa kalian lihat di sini, kalau masa kerjanya itu dari yang gue coba contohin adalah dari Januari sampai ke Oktober di perusahaannya PT Paidi, ini bisa kelihatan ya. Oke, kalian juga bisa lihat di sini nih gajinya itu adalah 60 juta. Berarti emang hitungannya tadi udah benar ya, 6 juta sebulan dikali 10 bulan. Dari Januari sampai Oktober, berarti 6 juta kali 10 berarti 60 juta. Gitu. Ini juga ada biaya jabatan. Kalian mungkin kalau belum tahu bisa lihat contoh-contoh perhitungan PPh 21 di YouTube, banyak yang udah nyontohin. Jadi di sini kalian udah bisa ngelihat kalau penghasilan netonya itu adalah 57 juta. Dan kalian juga bisa lihat di sini kalau di ujungnya itu udah tertulis bahwa PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi itu adalah 150.000 gitu. Jadi kalau dengan gaji 6 juta dengan masa kerja juga 10 bulan, maka pajak yang dipotong itu adalah 150.000 gitu. Oke, lanjut lagi ke bukti potong yang kedua ketika kalian bekerja di PT Bu Edi. Kalian bisa lihat di sini ya. Masa kerjanya itu dari November sampai Desember, yaitu 2 bulan aja. Kalian bisa lihat di bawah juga ya. Kalau gajinya itu sebesar 30 juta, ya ini tadi gue coba kasih contohnya, itu gajinya itu 15 juta sebulan di perusahaan barunya nih, yaitu PT Bu Edi. Tapi kalian bisa lihat ini ya, di bukti potong yang kedua ini kalian nggak ada potongan pajaknya sama sekali. Jadi setiap bulannya itu kalian bakal dapat full 15 juta rupiah THP-nya. Asik banget dong ya. Wait a minute! Sampai di sini kalian pasti ngelihat ya, kayak ada yang janggal di sini. Yang pertama adalah PT Bu Edi nggak melanjutkan perhitungan pajak kalian yang sebelumnya udah dihitung sama PT Paidi gitu. Ini biasanya karena kalian sebagai karyawan nggak menginformasikan ke perusahaan baru kalian bahwa kalian udah punya bukti potong sebelumnya. Jadi seharusnya di November ataupun di Desember ketika kalian di perusahaan baru tuh harusnya dikenai potongan pajak, karena memang pendapatan kalian tuh udah di atas PTKP ataupun penghasilan tidak kena pajak, sehingga membuat THP kalian kegedean. Yang kedua ini dikarenakan PTKP-nya dihitung 2 kali. Kalian bisa lihat ya di bukti potong yang pertama ada PTKP, di bukti potong yang kedua ada PTKP lagi gitu. Jadi kayak dihitung double aja sih PTKP-nya. Nah ini sebabnya sih gara-gara memang di kantor baru nggak dapat informasi kalau kalian tuh udah punya bukti potong di kantor lama gitu. Jadi memang sama-sama aja sih sebabnya. Nah karena dihitung dari awal, maka HRD kantor baru itu memasukkan komponen PTKP-nya lagi. Jadi memang kemungkinan besar THP-nya bakal kegedean lagi. Untuk mencegahnya, kalian bisa minta bukti potongnya itu di kantor lama kalian ke bagian HRD. Harusnya mereka bakal ngasih ya.
Sehingga HRD kantor baru kalian tuh bisa melanjutkan perhitungan PPh-nya kalian, gitu. Tapi memang, ketika kalian melanjutkan perhitungan PPh ini, nanti THP-nya tuh nggak bakal 15 juta full. Pasti di bawahnya 15 juta lah ya, karena memang bakal kena potongan pajak. Terus kalau statusnya kurang bayar gimana? Kalau memang udah kejadian ataupun nggak sempat dicegah kemarin. Oke, ini kalian memang harus bayar ke kantor pajaknya langsung. Bisa via m-banking ataupun juga e-commerce. Gue juga sempat pernah coba untuk menggunakan e-commerce. Mungkin nanti gue coba bikin videonya kalau memang kurang bayar lagi nih tahun ini. Ini yang penting sebelum kalian close videonya. Sebenarnya kasus dengan 2 ataupun lebih bukti potong ini akan menghasilkan jumlah pajak yang sama nih di ujung-ujungnya. Seperti yang udah gue info, karena THP kalian kegedean itu, maka di akhir tahun kalian harus membayar sisa kekurangan pajaknya itu. Jadi di THP kalian di November sama Desember itu ada porsi pajaknya nih yang harus dibayarkan ke negara. Buat cross check ya, apakah memang perhitungannya benar atau enggak, kalian bisa menggunakan PPh kalkulator yang banyak sih di internet. Untuk kali ini gue coba pakai yang Ortax ya. Berarti kan gaji kalian setahun itu adalah 60 juta di kantor lama dan juga 30 juta di kantor baru nih. Kalian bisa masukin di sini ya. Tadi karena memang pendapatnya setahun adalah 90 juta, maka kalau dibagi 12 itu adalah 7,5 juta. Gitu. Jadi kita masukin di sini 7,5 juta. Hitung. Kalian bisa lihat sendiri ya kalau memang total PPh-nya itu adalah 1.575.000 gitu. Nah, angka 1.575.000 itu bakal sama dengan ketika kalian mengikuti skenario melanjutkan perhitungan PPh ya dari kantor lama ke kantor baru gitu. Di sini gue udah buat juga untuk bukti potong yang nanti kalau memang kalian melanjutkan perhitungan PPh dari kantor lama gitu. Di sini kalian bisa lihat sendiri ini PT Bu Edi, masa perolehannya sama ya 11 dan 12. Ini juga angkanya sama juga ya, dari gajinya dan juga biaya jabatannya di sini sampai nomor 12 nih sama nih. Sampai penghasilan netonya bakal sama nih di 28.500. Sama ya sini. Nah, tapi yang membedakan adalah di penghasilan neto masa sebelumnya. Kalian memasukkan si bukti potong yang lama ini nih, si perusahaan di PT PAID-nya di bukti potong yang barunya ini 57 juta. Angkanya dari mana? Kalian bisa lihat di sini nih. Di sini ya, penghasilan itu masa sebelumnya. Jadi maksudnya itu masa itu adalah bulan-bulan sebelumnya dari tahun yang sama, misalnya 2021 gitu. Kalian bisa lihat di sini kalau ujung-ujungnya itu total PPh ataupun total pajak penghasilannya yang harus kita bayarkan adalah sama nih, 1.575.000. Sama perhitungannya dengan yang tadi gue coba tulisin di kalkulator si PPh 21-nya. 1.575.000 gitu. Tapi di sini kan kalian memang ada tulisannya ya. PPh yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Ini sebenarnya yang udah dipotong sama PT PAID gitu. 150.000. Lalu selanjutnya ini 1425 ini adalah ketika kalian bekerja di PT Bu Edi. Berarti tadi 2 bulan ya. Ini kalau 1425 dibagi 2 itu 712.500. Berarti nanti take home pay-nya itu adalah 15 juta dikurangin 712.500 gitu. Pertanyaan pamungkas nih yang biasanya bakal ditanyain, gimana kalau kita nggak bayar sisa kekurangannya? Dalam ketentuan umum perpajakan, kalau dendanya itu adalah 2% sebulan atas total pajak yang kurang dibayarkan. Misalnya kalau kurang bayarnya sejuta ya, kalau telat sebulan berarti tambah 2%, 20.000. Kalau telat 2 bulan berarti tambah lagi 2% gitu. Lumayan lah ya, 14% setahun. Kalah lah ya kupon surat utang negara. Segitu aja dulu buat video tentang 2 bukti potong ataupun lebih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.